Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 18 Juli 2021, katakan ya, tapi tidak. Katakan ya, tapi tidak. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Katakan ya, tapi tidak. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terdapat dalam Injil Matius 21 ayat 28 sampai 29. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan. Mengapa Tuhan pakai sebuah perumpamaan? Dan apa perumpamaan itu? Perumpamaan adalah kalimat penggambaran suatu hal yang dibandingkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu adalah kalimat penggambaran suatu hal yang dibandingkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Berarti ada orang-orang percaya seperti apa yang Yesus gambarkan dalam perumpamaan si sulung dan si bungsu. Tuhan Yesus memakai perumpamaan supaya orang mudah mengerti apa yang Dia sampaikan. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan supaya orang gampang mengerti, maka Tuhan memakai perumpamaan. Sebab ada orang-orang yang sulit mengerti tanpa Tuhan menggambarkannya dengan sebuah perumpamaan. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 4, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang air hidup kepada perempuan Samaria, ia memakai analogi air. Nah, dalam perumpamaan dalam Injil Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan, ada seorang bapa mempunyai dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Ia berkata kepada si sulung agar pergi ke kebun anggur. Jadi bapak ini punya kebun anggur. Lalu dia minta kepada anaknya yang sulung supaya pergi ke kebun anggur. Nah, kalau Tuhan berbicara pasti ada tujuan rohaninya. Walaupun dengan perumpamaan. Jadi pasti ada tujuan rohaninya kalau Tuhan berbicara. Walaupun dengan perumpamaan. Nah, dalam perumpamaan ini Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa dan orang percaya sebagai anak-anaknya. Nah, di sini ada dua jawaban yang berbeda. Dalam ayat 28b sampai 29, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Jadi si sulung menjawab, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Jadi apa arti katakan ya tapi tidak? Artinya mulutnya berkata ya, tapi hatinya tidak. Tepatnya di luar dan di dalam itu tidak sama. Kalau Tuhan katakan dengan perumpamaan ini, itu berarti ada hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari dalam orang percaya. Ada beberapa pengertian. Ada orang bilang, aku percaya Yesus, aku kenal Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, tidak mencerminkan kepercayaannya. Artinya, hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Cuma sekedar, hanya sekedar percaya, sekedar memuji Tuhan, hanya sekedar dengan mulutnya. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 29:13 di situ dijelaskan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kalau Tuhan berkata ya, pasti ada orang-orang Kristen yang seperti ini, yang hanya mengasihi Tuhan hanya dengan bibirnya. Mengasihi Tuhan dengan bibir, hanya memuji Tuhan dengan bibirnya. Itu sama dengan lain
di mulut, lain di hati. Nah, Tuhan tentu tidak senang ada orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan orang percaya Tuhan tentu tidak senang. Kelihatan ibadah, kelihatan memuji Tuhan, cuma sekedar beribadah, sekedar memuji Tuhan. Nah, yang Tuhan mau kalau kita beribadah, kita ibadah dengan benar. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan benar, harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita dengar firman, ya kita harus dengar firman dengan benar, dengar firman dengan sungguh-sungguh. Jangan di luar, itu tidak sama dengan yang di dalam. Nah, Tuhan bilang itu kehidupan munafik. Dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, kehidupan munafik itu di luar dan di dalam tidak sama. Di luar kelihatannya bersih, di luar kelihatannya rohani, tapi sebenarnya di dalamnya tidak. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi pada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah, orang-orang Kristen yang hidup dalam kehidupan seperti ini pasti tidak memperkenan Tuhan. Cuma dapat pujian, sanjungan manusia. Dalam Injil Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, upahnya karena mereka ingin dilihat dan disanjung oleh orang. Jangan ibadah karena dipuji oleh manusia atau mengharap pujian manusia. Jangan melayani karena ingin dilihat manusia atau dipuji manusia. Enggak dapat apa-apa. Tidak terima apa-apa dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Cuma dapat pujian sanjungan manusia. Tidak ada pahala. Sekali lagi hanya pujian dan sanjungan manusia yang didapatkan. Berbeda kalau kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka kita akan jadi pelaku firman-Nya, dan kehidupan rohani yang seperti inilah yang sedang dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan mau itu ada pada saudara dan saya, kehidupan yang rohani, kehidupan yang sungguh, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tadi kita mendengar yang pertama jawaban si sulung, dia berkata, ya, tapi dia tidak mengerjakan apa yang bapaknya perintahkan. Lalu yang kedua adalah jawaban si bungsu. Si bungsu berkata dalam Matius 21 ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi kita melihat yang kedua atau yang bungsu mendapat perintah yang sama seperti kakaknya. Tapi dia berkata, aku tidak mau. Dia tidak mau pergi dan bekerja di kebun anggur bapaknya. Tapi kemudian dia menyesal. Lalu dia pergi ke kebun anggur. Dia bekerja di kebun anggur. Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Yang pertama si sulung berkata, ya Bapak. Tapi ternyata dia tidak melakukan perintah bapaknya. Lalu yang kedua si bungsu berkata, tidak Bapak, aku tidak mau. Tapi ternyata dia melakukan perintah bapaknya. Alkitab mengatakan kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Alkitab menjelaskan bahwa si bungsu akhirnya menyesal telah berkata tidak kepada bapaknya. Si bungsu beralih dari tidak mau lalu pergi dan mengerjakan perintah bapaknya. Saudara, kita perhatikan antara tidak mau waktu si bungsu mendapat perintah bapaknya, dia berkata, tidak Bapak, aku tidak mau bekerja di kebun anggur. Tapi kemudian dia lakukan, dia menyesal lalu dia melakukan itu. Nah, kita mengerti antara tidak mau mengerjakan, lalu mau mengerjakan pasti ada tenggang waktu. Ada jarak. Kita tidak tahu berapa lama, Alkitab tidak katakan berapa lama antara si bungsu berkata tidak, lalu kemudian dia menyesal dan dia berkata ya dan mengerjakan. Yang jelas si bungsu sudah membuang kesempatan. Waktu, kesempatan sekian lama baru dia sadar.
Seandainya dia berkata, "Ya Bapak, saya mau." Pasti dia memiliki waktu yang cukup lama. Pasti dia bisa bekerja di kebun anggur bapaknya cukup lama. Dan jelas pasti menyenangkan hati bapaknya. Saudara dan saya, jangan sampai kita membuang-buang waktu dan kesempatan yang sebenarnya bisa kita pakai untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Kita jangan sampai membuang kesempatan. Bapa memberi kesempatan kepada si sulung dan si bungsu. Tuhan juga beri kesempatan kepada saudara dalam kesempatan yang sama. Kita mendengar firman yang sama, kita berbakti sama, tapi kita melihat ada jawaban yang berbeda. Bapa sama, perkataannya sama, firmannya sama, tapi jawabannya berbeda. Padahal waktu kita juga dari Bapa di sorga. Kita punya waktu juga karena Bapa beri kita waktu. Itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri kita sehat, Tuhan tidak memberi kita kesehatan, bagaimana kita bisa pakai waktu kita untuk kepentingan diri? Tidak mungkin. Jadi Tuhan beri kita waktu sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Kita harus sadar, waktu itu sebenarnya dari Tuhan. Kalau Tuhan beri waktu kepada kita, kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita, kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita sehat, kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan. Mana mungkin orang bisa bekerja dengan keadaan yang tidak sehat dan sebagainya. Jadi kita mengerti, kita harus sadar. Karena itu kalau kita bekerja, kalau kita mencari nafkah, jangan sampai membuat kita lupa waktu. Dan kita tidak pakai waktu kita, atau kita pakai cuma sedikit waktu kita untuk Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pahala karena membuang-buang kesempatan. Tadi kita mengerti antara si bungsu berkata, "Tidak Bapak, aku tidak mau." Lalu kemudian dia menyesal, lalu dia berkata, dia mau dan dia kerjakan. Ada tenggang waktu, ada jarak. Dia telah membuang-buang kesempatan itu. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Jangan sampai pahala kita hilang karena kita membuang-buang waktu, kesempatan. Karena orientasi kita hanya daging, hanya tubuh. Kesenangan diri, kepuasan diri, apa yang kita inginkan. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Ada orang yang sadarnya belakangan. Dia membuang waktu yang cukup banyak dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Baru sadar, sayang sekali. Kembali kepada si bungsu, seandainya dia berkata, "Ya Bapak," lalu dia kerjakan, dia pasti punya banyak waktu. Nah saudara, kita melihat ada orang-orang Kristen yang sadarnya belakangan. Ada orang yang seperti si sulung berkata, "Ya," tapi tidak melakukan. Ada yang seperti si bungsu berkata, "Tidak," tapi melakukan belakangan setelah menyesal. Nah Tuhan Yesus menggambarkan itu seperti pertobatan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Yang lebih cepat sadarnya daripada sadarnya si bungsu dan si sulung untuk kerja di kebun anggur bapaknya. Sudah, ini perlu direnungkan kita. Kita perlu merenungkan pertanyaan Tuhan, perlu kita renungkan. Kita perlu koreksi diri. Kita perlu introspeksi. Kita perlu renungkan perkataan Tuhan dalam Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Siapa? Tuhan bertanya. Siapa di antara keduanya? Siapa? Apakah si sulung atau si bungsu yang melakukan kehendak ayahnya? Maka mereka menjawab begini. Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi Tuhan tidak berkata, Yesus tidak berkata bahwa si bungsu tidak lakukan kehendak bapaknya. Sebab dia menyesal lalu dia lakukan. Tuhan di sini tidak berkata si bungsu tidak lakukan kehendak ayahnya. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa si bungsu
ketaatannya melebihi kakaknya dalam melakukan kehendak bapaknya. Tapi Tuhan justru bertanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tuhan tahu, Yesus mengerti. Pasti jawaban orang atas pertanyaannya akan menjawab yang terakhir. Atau si bungsulah yang melakukan pekerjaan ayahnya. Tapi justru Tuhan tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang pada waktu itu. Apa yang orang-orang jawab dengan pertanyaan Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata, aku berkata kepadamu. Dia berkata dengan benar, dengan sungguh, sebab dia Tuhan. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundalah yang lebih cepat mendahului pertobatan si sulung dan si bungsu, yang menggambarkan orang-orang percaya yang sebenarnya telah tinggal bersama Bapaknya. Sadarkah kita selamat karena Bapa mengasihi kita? Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Kita tinggal bersama Tuhan. Kita hidup di dalam rumah Tuhan. Hidup kita adalah baiknya Roh Kudus. Kita merasakan hadirat Tuhan. Apakah kita tidak mau menyadari bahwa kita harus taat dengan perintah Bapa? Kembali kita melihat si sulung dan si bungsu. Mengapa bisa seperti itu? Jawabnya karena pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal sadarnya lebih cepat, bertobatnya lebih cepat waktu firman diberitakan. Dan ini perlu kita renungkan. Orang-orang yang kita anggap sampah masyarakat, orang-orang yang kita pandang sebelah mata, mungkin ada orang-orang yang berpandangan seperti itu. Tapi justru mereka lebih dahulu mendahului orang-orang percaya yang tidak melakukan kehendak Bapaknya. Artinya Tuhan berkata bahwa pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur ini, dia gampang terima teguran firman dan tidak keraskan hati. Mari kita renungkan, jangan kita keraskan hati. Berulang kali firman disampaikan kepada kita. Berapa banyak kesabaran Allah dilontarkan kepada kita. Allah ingin kita tanggap dengan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Roma 13 ayat 14 berkata begini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi tubuh ini cuma punya keinginan. Daging ini cuma punya keinginan. Yang disebut keinginan daging. Tapi roh kita lah yang punya keinginan untuk memuaskan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Izinkan Kristus menjadi yang terutama dalam hidupmu, dalam hidup kita. Perlengkapi hidupmu dengan firman. Maka yang keluar adalah firman, yang mewarnai hidup kita adalah firman, yang membentuk kita, karakter kita adalah firman. Izinkan Roh Kudus membentuk hidup kita. Karena itu Tuhan mau, di luar itu sama dengan yang di dalam. Di luar sama dengan yang di dalam. Tuhan mau di luar dan di dalam itu sama. Dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentu tidak mungkin. Kalau itu terjadi, ada dua sumber di dalamnya. Di luar dan di dalam tidak sama. Itu kehidupan munafik. Nah begitu juga dengan orang percaya. Tuhan tidak mau, Tuhan cuma mau ada satu sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan diperjelas dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tuhan berkata, hal itu tidak boleh terjadi pada anak-anak Tuhan. Artinya apa? Di luar dan di dalam harus sama. Kalau hati seseorang penuh dengan firman, maka yang keluar pasti firman. Kalau pikiran seseorang dipenuhi dengan firman, maka ucapannya akan selaras dengan firman.
Perbuatannya akan sesuai dengan firman dan pasti itu akan memuliakan Tuhan. Itu baru yang namanya luar dan dalam sama. Tepatnya hidup menjadi pelaku firman-Nya. Sudah perhatikan yang Tuhan mau. Firman Tuhan hari ini. Yang Tuhan mau. Si sulung menerima perintah ayahnya dan langsung mengerjakan. Si sulung terima perintah tuannya dan langsung mengerjakan perintah ayahnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi si sulung terima perintah ayahnya dan langsung mengerjakan. Demikian juga dengan si bungsu. Yang Tuhan mau si bungsu tidak menolak perintah ayahnya. Tapi dia langsung mengerjakan perintah ayahnya. Kita masih ingat si sulung berkata ya, tapi tidak mengerjakan. Sedang si bungsu berkata tidak, tapi kemudian mengerjakan. Yang paling baik adalah yang ketiga. Yang paling baik adalah yang ketiga. Bukan si sulung, bukan si bungsu. Yang berkata ya dan langsung mengerjakan itu yang terbaik. Yang berkata ya dan langsung mengerjakan. Dan Tuhan mau, itu adalah saudara dan saya. Itu adalah orang percaya, itu adalah kita. Karena itu jangan buang kesempatan saya. Jangan buang kesempatan. Kenapa jangan buang kesempatan? Ya kalau masih ada kemurahan. Ya kalau masih ada kesempatan. Kalau tidak, sebab kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Berapa banyak kali kita terima kemurahan Allah? Kalau kita terima kemurahan Allah itu sebenarnya Allah menuntun kita kepada pertobatan. Supaya kita sadar, kita menjawab ya Bapa dan kita mau kerjakan itu. Karena itu jangan katakan ya tapi tidak mengerjakan. Sama dengan tidak berbuah. Jangan katakan tidak tapi mengerjakan. Itu namanya terlambat berbuah. Tapi katakan ya Tuhan, aku mau kerjakan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah berbuah dan makin banyak berbuah. Katakan Yesus, aku mau melangkah. Aku mau dengar firman-Mu. Aku mau bekerja seturut firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.